Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Saya ulang lagi ya. Selamat pagi. Salam IPA. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu lagi untuk pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Ini pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan kemarin yang pertama kita sudah perkenalan ya mengenai materi. Sekarang kita akan memasuki materi bab pertama, yaitu tentang gerak benda ya. Yang kita pelajari pada pertemuan yang kedua ini yaitu gerak lurus, gaya dan hukum Newton ya anak-anak. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Ini sudah murni fisika ya. Kemudian menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu, lalu mendeskripsikan konsep gaya, menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi, membandingkan besar gaya aksi reaksi yang terjadi antara burung dengan udara ketika burung sedang terbang, menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton, lalu penerapan hukum 3 Newton pada atlet lompat tinggi, kemudian hubungan antara gaya dan massa, lalu percobaan gerak lurus pada benda, percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak, lalu menyelidiki sifat kelembaman suatu benda, melakukan percobaan hukum 2 Newton, dan membuat laporan tentang hasil identifikasi jenis gaya yang bekerja pada benda. Ini kita akan tempuh beberapa pertemuan, nggak bisa sekali pertemuan ya, karena banyak sekali tujuan pembelajarannya. Nah, kita mulai yang berikutnya. Tahukah kamu bagaimana suatu benda bisa dikatakan bergerak? Nah, ini jawabannya apa, anak-anak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu acuan. Misalkan, kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolahan, berarti ada perubahan posisi? Iya, betul. Ada perubahan posisi kalian dari rumah ke sekolahan. Jadi ada pergerakan ya. Kemudian benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan ya. Apa maksudnya? Maksudnya ketika ada benda yang bergerak, contohnya kita naik motor atau berjalan, itu kan ada waktu yang ditempuh, ada jaraknya, dan ada kecepatannya. Kamu naik motor, di speedometermu kan ada jarumnya ya, itu dari kecepatan. Nah, waktunya pakai stopwatch, jaraknya diukur pakai meteran gitu ya. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Untuk mengetahuinya, ayo kita lihat kegiatan berikut ini. Nah, ini ada beberapa percobaan ya tentang gerak lurus beraturan ya. Ini kita belum bisa untuk uji coba karena masih belum berada di sekolahan untuk percobaan ya. Jadi lewat online dulu ya anak-anak ya. Nah, ini percobaan gerak lurus beraturan. Di sini nah, ini ada namanya permainan ya, ada mobil-mobilan. Dikasih kertas di belakangnya, kemudian diberi tiker timer atau waktu ketik. Jadi nanti ketikannya itu akan mengenai kertas ya. Nah, ketika mobilnya ini dinyalakan, bergerak, kemudian tiker timer akan mengasih titik di kertas putih itu. Nah, coba kita lihat gambarnya kan, di situ ada titik-titiknya. Itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Ini apa artinya sih? Nah, jadi kalau ada benda yang bergerak
ya, secara beraturan, nah, atau kecepatannya tetap, nanti ketikannya akan sama panjangnya. Ya, titik hitam itu akan memiliki jarak yang sama ketika kecepatannya tetap atau kecepatannya sama. Contohnya kamu naik motor dari rumahmu sampai sekolah itu kecepatannya dibuat 40 km per jam terus, tanpa berhenti, tanpa digas, tetap 40, ya kan? Nanti itu dikatakan GLB, gerak lurus beraturan, karena kecepatanmu stabil, konstan, ya. Sehingga ketika di tiger timer akan titik hitamnya akan jaraknya sama dengan titik yang lain, gitu ya. Bisa dipahami ya. Sehingga kalau dibuat grafik untuk yang kasus GLB, nah ini grafiknya ada 2. Ini apa bedanya Pak? Kok ada 2 grafik yang berbeda? Nah, untuk yang grafik yang pertama ini, yang ini anak-anak ya, yang sebelah kanan. Nah, ini itu grafik antara jarak, ini ada jarak di sini, dan dengan waktu. Ketika ada jarak dan waktu, maka grafik GLB-nya akan miring ke atas ya, gini. Nah, tapi kalau grafiknya antara kecepatan dengan waktu, maka grafiknya akan mendatar, gitu ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Kemudian, nah ini ada lagi, nah, gerak lurus. Nah, di sini sebelum kamu mempelajari gerak lurus, perhatikan gambar 1.2 berikut. Ya, coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Kita cek ya, rumahmu ini ke sekolahan ya. Coba kita berangkat dari rumah ke sekolahan berapa kilo? 1 kilo tambah 1 kilo berarti berapa anak-anak? 2 kilometer, betul sekali ya. Nah, itu jaraknya 2 kilometer. Tapi kalau perpindahan itu menghitungnya itu bukan dari 1 tambah 1, bukan ya, tapi Pythagoras. Yaitu kita ambil titik serongnya. Di mana anak-anak? Di sini ya. Kita cek, lihat di sini. Dari sini ke sini itu namanya adalah perpindahan ya, pakai Pythagoras. Nah, itu namanya perpindahan. Kalau jarak tadi 1 tambah 1, 2 km. Nah, ini ada perpindahan dan perbedaan antara perpindahan dan jarak ya. Kalau perpindahan itu adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan posisi awal dan akhir benda. Pakai Pythagoras tadi ya. Kemudian jarak itu adalah jumlah atau resultan posisi awal sampai posisi akhir. Nah, ini kalau perpindahan termasuk besaran vektor karena ada arahnya. Nah, next. Sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Coba kita pikirkan ya. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan tetap? Ayo kira-kira. Kalau melaju tetap nggak bisa ya, kalau kita bayangkan ya, kok bisa Pak? Ada lampu merah, kan kita berhenti, kecepatannya turun. Kalau kita mau kenceng, kecepatannya naik, ya kan? Berbeda kan? Ya. Bagaimana kamu bisa mengukur kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Ayo, pakai apa? Nah, kamu coba tengok di sepeda motormu itu ada jarum yang bisa bergerak naik turun ya. Itu namanya speedometer, alat untuk mengukur kecepatan. Nah, ketika kita kencang, maka jarumnya akan naik, betul ya. Itu nanti satuannya pakai kilometer per jam kalau satuan di sepeda motormu itu, betul ya. Coba tengok lagi ke sini, perhatikan gambar berikut.
bagaimana gerak atlet tersebut ya, kita cek ya. Nah ini kita cek, pada gambar tersebut tampak seorang atlet menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 detik ya, 30 meter dalam 6 detik. Dengan kata lain, atlet mampu menempuh jarak 5 meter tiap sekonnya. Berarti kita bisa menghitung apa? Kelajuan atau kecepatannya. Apa rumus kelajuan? Nah, di sini muncul rumus fisika, yaitu S per T. V sama dengan S per T. V atau V itu adalah kecepatan atau kelajuan. S adalah jarak dan T adalah waktu. Sehingga jaraknya 30, waktunya 6 sekon. 30 bagi 6 berapa anak-anak? Ya betul, 5. Satuannya meter per detik atau 5 meter tiap detik. Jadi dapat diartikan atlet itu dalam 1 detik menempuh 5 meter. Wow, sangat jauh ya, 1 detik 5 meter. Kalau kalian 1 detik paling 2 meter ya, atau enggak 1 meter. Nah itu. Terus bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah benar menggunakan speedometer? Coba kita tengok ya. Ternyata speedometer yang ada di kendaraan kita tidak mengukur kecepatan gerak. Berbeda anak-anak ya, kecepatan dengan kelajuan. Tapi speedometer itu hanya mengukur kelajuan. Tuh, bedanya apa Pak? Ayo, ada yang tahu enggak? Ayo. Kalau kelajuan itu ada di speedometer, karena kelajuan itu tidak punya arah, hanya punya angka saja, nilai saja, ya kan? Hanya ada angka 0 sampai 100, ada yang sampai 200 itu. Tapi kalau kecepatan dia punya nilai dan punya arah. Kemana arahnya? Ya kan? Kanan, kiri, atas, bawah, ada arahnya. Itu bedanya ya anak-anak ya. Terus bagaimana Pak cara mengukur kecepatan kendaraan bermotor? Nah, pakai apa? Coba ini perhatikan gambar berikut. Gambar apa anak-anak nih? Iya betul, GPS. Ya, Global Positioning System. Ini yang terbaru anak-anak ya. Jadi zaman sekarang ini GPS itu sudah sering ditemui, apalagi driver ojol ya, ojek online itu sering pakai GPS. Nah, kok bisa GPS ini termasuk kecepatan, termasuk bisa mengukur kecepatan Pak? Bisa ya, karena GPS ini bisa menginformasikan posisi, kecepatan kita, arahnya dan waktunya, sangat lengkap ini. Ya, coba kita tengok, perhatikan gambar tersebut. Pada GPS mobil melaju dengan kelajuan tetap, yaitu 20 mph atau 72 km per jam. Tahukah kamu apa artinya? Nah, apa artinya anak-anak? Berarti 1 detik menempuh 20 meter atau 1 jam menempuh 72 km ya, sehingga rumusnya sama kayak tadi, jarak dibagi dengan waktu. Betul sekali anak-anak ya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai perbedaan kecepatan dan kelajuan. Betul. Nah, sekarang anak-anak punya tugas di sini. Saya perbesar, yaitu ini. Melengkapi ya. Nomor 1, melengkapi tabel atau lingkaran yang kosong. Kemudian yang kedua, mencari kelajuan dan menyimpulkannya. Nah, silakan anak-anak bisa dikerjakan di rumah masing-masing, ditulis di kertas yang bagus, yang rapi. Kemudian nanti informasi pengumpulannya apakah di foto lewat WA atau lewat Teams, kita menunggu info selanjutnya. Yang penting kalian kerjakan dulu di buku tulis, ya anak-anak ya. Mungkin sekian dari pertemuan yang kedua ini dari Pak Bangun. Tetap semangat, pantang menyerah. Semoga ilmunya barokah, sehat ya. Kalau keluar rumah
harus memakai masker, jaga jarak. Oke anak-anak ya. Dan jangan banyak bermain game. Ya, boleh tapi jangan sering, nanti bisa merusak, terpengaruh, jadi malas untuk belajar. Sekian dari Pak Bangun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA.